Mohon maaf pagi ini saya baru bisa mulai karena eh, ya hari ini dari jam setengah satu saya harus begadang ya. Karena apa? Terbangun-bangun ya. Anak saya lagi diare teman-teman. Jadi sering muntah, sering BAB-nya juga lagi kurang baik gitu ya. Jadi bangun tidur gitu. Jadi saya baru bisa mulai pada kesempatan pagi hari ini di jam 6:15 ya. Baru bisa mulai. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar, tidak menyurutkan spirit kita dalam belajar. Mohon doanya semoga cepat pulih juga untuk anak saya teman-teman ya. Mohon doanya ya. Soalnya lagi diare dari kemarin. Gitu ya. Muntah-muntah terus pupnya lagi BAB-nya lagi kurang bagus ya. Gitu. Semoga cepat pulih ya teman-teman juga yang mungkin lagi Allah kasih ujian dengan penyakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya, segera pulih, sehat kembali seperti sedia kala. Oke, nampaknya pagi ini pun kita live tidak akan bisa lama-lama teman-teman ya. Saya ini masih nyempetin aja buat teman-teman belajar gitu. Tadinya nggak akan live tapi karena saya keinget teman-teman, anak saya juga lagi tidur gitu ya. Jadi kita bisa belajar dulu walaupun mungkin tidak akan selama seperti biasanya. Ya, baik. Gimana teman-teman? Ya, sehat semuanya. Uanya gimana kabarnya? Ua saya juga masih belum sadar ya, masih hilang kesadaran, masih di rumah sakit. Mohon doanya juga semoga cepat sadar dan cepat pulih lagi ya teman-teman ya. Semuanya yang lagi sakit Allah sembuhkan, yang sehat jaga kesehatannya dengan bersyukur. Bersyukurnya apa? Jaga kesehatannya, jaga pola makannya, jaga pola istirahatnya, dan jadikan sehat atau sakitnya kita hari ini harus tetap dalam rangka beramal solih ya teman-teman sekalian ya itu. Oke, insya Allah teman-teman pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua membahas suatu huruf ya. Mungkin saya nggak akan bahas dari ayat dulu teman-teman sekalian ya, atau mau dari ayat. Oke, tapi sebelum kita mulai boleh bantu untuk share-nya dulu ya teman-teman ya. Bantu SOP awal setiap kita live ya. Itu tolong bantu untuk dibagikan dulu live ini. Tolong bantu share dulu live ini teman-teman sekalian ya. Caranya gimana? Lihat di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman ya. Lihat di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman terdapat tanda panah ya, terdapat tanda panah ya. Nah, silahkan diklik tanda panahnya untuk share ya. Lihat di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman sudah ada tanda panah, silahkan diklik tanda panahnya. Setelah diklik tanda panahnya akan keluar logo berwarna kuning tulisan repost atau posting ulang. Nah, silahkan diklik di bagian logo berwarna kuningnya. Oke ya, semoga doa-doa terbaik teman-teman Allah ijabah ya. Ya, itu baik untuk anak saya cepat pulih ya, lagi istirahat ini makanya saya bisa nyuri-nyuri untuk live ya. Terus untuk uak saya juga semoga cepat sadar kembali, ini lagi kehilangan kesadaran soal di rumah sakit teman-teman ya. Oke, sudah ya. Sekali lagi untuk teman-teman sebelum kita mulai proses belajarnya, silakan untuk bantu share live ini, bantu bagikan live ini. Insya Allah caranya mudah saja. Teman-teman lihat di pojok sudut kanan bawah HP teman-teman sudah terdapat tanda panah. Silahkan diklik tanda panahnya. Nanti akan keluar tulisan posting ulang logo berwarna kuning. Silahkan diklik di bagian posting ulangnya. Jadi afwan, mohon maaf pagi ini saya baru bisa mulai live, dan mohon maaf juga mungkin tidak akan bisa terlalu lama-lama. Ya, selain anak saya masih sakit ini ya, saya juga begadang ini sama istri tuh ya. Bangun tidur dari jam setengah satu malam tadi ya, karena itu muntah-muntah ya, sama BAB-nya juga kurang bagus ya gitu, diare, lagi kena diare ya. Belum lagi nanti saya jam 9 setengah 10 harus berangkat juga ya untuk menyalurkan wakaf amanah buku dari teman-teman. Jadi kita saling mendoakan ya, semoga teman-teman kita semua sehat ya, kita semua harus sehat teman-teman sekalian ya. Oke, baik teman-teman, maka share-nya teman-teman sangat berpengaruh bagi kami. Tap-tap layar teman-teman itu sangat berpengaruh bagi live ini sebagai bentuk support ya. Kalau teman-teman memang beneran support kita, bantu kami tap-tap layar
Ya, di sini tap-tap layarnya like-nya sudah 20.000 tap-tap layar. Ya, tap-tap layar ini akan meningkatkan jumlah like di pojok kiri atas ini teman-teman sekalian. Ya, gitu. Ya, terima kasih teman-teman doanya ya. Semoga teman-teman yang sudah mendoakan, teman-teman juga Allah selalu jaga kesehatannya, tidak sakit, sehat selalu, dan sehatnya ketika kita sehat semuanya kita pakai untuk beramal solih. Ya, terima kasih banyak. Baik, teman-teman sekalian, saya izin pagi ini ingin membahas satu bahasan yang sangat menarik. Ya, saya ingin membahas huruf yang bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan yang paling fasih menyebutkan huruf ini hanya aku. Ada yang tahu huruf apa? Ya, teman-teman. Terima kasih. Saya izin ingin membahas pagi ini suatu huruf yang sampai saking spesialnya huruf ini, Rasulullah bilang yang paling fasih melafalkan huruf ini hanya aku, kata Rasulullah. Ada yang tahu huruf apa kira-kira? Terima kasih doanya teman-teman. Ya, hurufnya adalah huruf Dhad. Ya. Oke, boleh saya membahas huruf Dhad. Tapi mungkin nggak akan sampai terlalu lama, nggak apa-apa ya. Sesempatnya aja ya teman-teman ya. Ya karena harus bagi ini ya, bagi fokus sekarang. Soalnya anak saya lagi sakit, sama saya harus menyalurkan amanah teman-teman wakaf buku hari ini. Ya, gitu. Baik, teman-teman sekalian yang sudah punya buku saya, nanti silahkan dibuka halaman 46. Tapi sebelum kita mulai, saya pengen kita sama-sama sepakati dulu, luruskan niat kita. Saya pengen teman-teman yang masuk room live ngaji saya ini, ya niatnya tiada lain tiada bukan hanya untuk belajar, tidak ada niatan lain. Ya, kalau live ini tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya, tidak ada wasilah kebaikan, ya jangan ikuti live ini. Silahkan cari live-live yang lain yang lebih bermanfaat. Tapi kalau live ini ada manfaatnya, ada sedikit kebaikan dan sedikit manfaatnya, tolong bantu kami untuk tap-tap layar. Tolong bergerak bersama kami dengan cara tap-tap layar, dengan cara aktif di kolom komentar. Ketika saya menyampaikan suatu hal, pernyataan atau pertanyaan, silahkan respon di kolom komentar. Ya, oke? Baik. Bismillah. Silahkan teman-teman dibuka halaman ke-46. Silahkan dibuka halaman ke-46. Nah, ini ya. Ini huruf yang menarik, ya. Saya akan bahas dulu kenapa kita belajar ngajinya kok dimulai dari huruf hijaiyah. Saya yakin teman-teman udah kenal dengan huruf hijaiyah, tapi bisa jadi baru kenal dari segi bentuk huruf dan nama huruf. Kalau dari segi bunyi, belum tentu semua sudah betul-betul kenal. Kenapa? Karena buktinya ketika kita baca Al-Quran, seringkali kita baca tapi masih salah, masih ketukar-tukar hurufnya. Betul atau tidak? Nah, teman-teman, asas dalam membaca Al-Quran itu bunyi. Maka teman-teman harus kenal bunyi. Bukan hanya kenal bentuk dan nama huruf. Kenal bunyi itu kenal bunyi yang benarnya seperti apa, dan kenal bunyi yang salahnya bagaimana, agar kita tidak terjerumus dan masuk ke dalam kesalahan. Nah, kesalahan huruf ini kalau ketukar, salahnya salah besar, atau disebut dengan lahnul jali. Kenapa disebut dengan lahnul jali atau kesalahan besar? Karena kesalahan tertukar huruf, ya, yang kita sering bilang kan hurufnya mirip-mirip, ya, tapi pastikan kita harus membedakan huruf yang mirip-mirip itu dari segi bunyi. Kenapa? Karena tertukar huruf itu bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca, kawan-kawanku sekalian. Jelas sampai sini? Paham sampai sini ya? Oke, baik. Kita akan coba belajar ya huruf. Nah, huruf ini ya. Oke, bismillah ya. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar, hadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika kita masih bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Lisan kita basah oleh kalamullah, ya pendengaran kita dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, ya penglihatan kita, mata kita masih bisa melihat Al-Quran dan belajar mempelajarinya. Ya, itu bukan hal yang sepele, itu nikmat yang luar biasa. Ya. Oke, karena tidak semua orang mengupayakannya. Tidak semua orang meluangkan waktunya buat Al-Quran. Tidak semua orang meluangkan waktunya untuk mempelajarinya. Ya, oke. Ini adalah huruf Dhad, teman-teman. Huruf Dhad ini adalah huruf yang saya tidak akan katakan susah, karena takutnya jadi sugesti. Ya, tapi saya katakan huruf Dhad ini adalah huruf yang paling spesial, yang paling perlu banyak effort untuk kita latih dan praktekkan. Siapa yang masih kesulitan melafalkan huruf Dhad, boleh komen saya dulu, biar saya bisa sambil profiling teman-teman seperti apa. Siapa yang masih sulit melafalkan huruf Dhad, boleh komen saya.
Oke, sulit ya. Insya Allah nggak sulit teman-teman. Ya, cuma memang tantangannya ekstra ini untuk kita berlatih dan melafalkan huruf bod. Yuk kita sama-sama kenali huruf bod ya. Perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf bod dalam keadaan berharokat ini namanya huruf bod ya teman-teman ya. Nah, namanya huruf bod. Apa kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf bod? Poin 1, dilafalkan tertukar dengan huruf dal. Jujur, siapa yang selama ini membaca huruf bod ya, itu diserupakan dengan huruf dal? Kalau ada boleh komen saya. Nah, jangan ya teman-teman sekalian ya. Kenapa? Iya, karena huruf dot dengan dal beda huruf. Kalau teman-teman samakan huruf dot dengan dal, maka itu bisa menjadi kesalahan yang besar karena hurufnya berbeda. Ketukar berarti itu tandanya. Ya, oke. Atau mungkin ada nggak yang melafalkan huruf dot teman-teman? Ya, diserupakannya bahkan bukan dengan huruf dal, tapi dengan huruf D abjad alfabet. Kalau ada boleh komen aku. Bahkan huruf dotnya bukan tertukar dengan dal, tapi udah aja sama kayak huruf D alfabet. Boleh komen aku. Nah ya, jadi jangan semau kita baca Al-Qur'annya kita teman-teman. Harus disesuaikan dengan kaidah. Nah, jadi agar huruf dot kita tidak tertukar, khususnya di sini dengan huruf dal misalnya, maka kita harus mengetahui huruf hijaiyah itu dilafalkan seperti apa. Ya. Perhatikan. Nih. Jadi setiap huruf hijaiyah itu teman-teman sekalian dia punya makhraj. Ya, kalau teman-teman huruf hijaiyahnya ingin pelafalannya tepat, maka lafalkan huruf hijaiyah itu dari tempat keluar yang tepat, biar bunyinya tidak salah, biar bunyinya proporsional. Nah, huruf dot itu memang dilafalkan dari mana? Nah, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar atau makhraj dari huruf dot? Dot dilafalkan dari, nih kalau kita bahas dalilnya, kita baca dalilnya sebentar ya, huruf dot ya. Nah, nih, huruf dot nih dalilnya nih. Waddodu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisaro au yumnaha. Nah, tapi karena di sini memang kita belajar untuk teman-teman yang baru belajar, maka istilah-istilah tadi kita pakai bahasa kita saja. Nah, ini ya, huruf dot itu dilafalkan dari mana? Dari tepi lidah bagian belakang, baik yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan, atau juga boleh dua-duanya yang disentuhkan pada bagian dinding gigi geraham atas kita. Ya. Oke. Yang belum kebayang boleh komen saya. Aduh bang, kalau cuma lihat teks begitu nggak kebayang. Huruf dot gimana? Tepi lidah belakang, ya baik kanan ataupun kiri ataupun keduanya nempel ke dinding gigi geraham atas. Aduh nggak kebayang deh pokoknya. Oke, baik. Saya akan coba berikhtiar teman-teman sekalian. Saya berikhtiar, teman-teman berikhtiar juga. Bismillah. Semoga Allah kasih keberkahan. Jadi huruf dot itu dilafalkan dari mana? Tepi lidah. Kita cari tahu dulu tepi lidah itu bagian yang mana. Oke, perhatikan. Ini ceritanya adalah lidah dan gigi siapa? Yang pasti bukan gigi saya ya. Oke, perhatikan. Lidah ya. Yang disebut dengan tepi lidah itu teman-teman bagian ini nih. Nah, ini tepi lidah nih. Ini tepi lidah, samping lidah. Tepi lidah itu maksudnya samping lidah, pinggir lidah, sisi lidah. Itu yang disebut dengan tepi lidah. Ya. Nah, tapi tepi lidah dari huruf dot itu yang disentuhkan adalah tepi lidah belakang. Nah, berarti ini kan ada tepi lidah tuh ada bagian yang kiri, yang saya tunjuk ini bagian yang kiri, sebelah kiri tepi lidah atau samping lidahnya, yang ini samping lidah sebelah kanan. Nah, sekarang saya contohkan yang sebelah kanan dulu. Tepi lidah belakang yang kanan berarti yang ini. Karena tepi lidah itu dari sini sampai ke sini, ini tepi lidah semuanya nih. Nah, dari sini ke sini ini tepi lidah. Huruf dot cukup sentuhkan tepi lidah bagian belakang yang kanan, atau yang kiri, atau dua-duanya. Kalau kita ibaratkan sekarang ini, nanti kita balik lagi ke sini. Nih. Kalau kita ibaratkan ini, tangan saya ini adalah lidah, jadi huruf dot itu titik tumpunya itu boleh di tepi lidah sebelah kanan, ini samping lidah sebelah kanan, atau samping lidah sebelah kiri. Oke? Ini kanan, ini kiri. Ya, nempelnya kemana? Nempelnya ke dinding gigi
geraham atas, dinding gigi geraham atas. Nah, mana yang dimaksud dengan dinding gigi geraham atas itu yang mana? Nih, perhatikan. Ya, misalnya ini yang kanan nih. Ya, tepi lidah atau samping lidah belakang yang kanan berarti nempelnya ke sini, ke dinding gigi geraham atas yang kanan. Nah, nempelnya ke sini. Nah, nempelnya ke sini. Perhatikan. Tuh, nempelnya ke sini. Kalau yang kanan berarti, kalau yang kiri berarti tepi lidah bagian depan yang belakang yang kiri yang ini nempelnya ke sini. Nah, lihat, nempelnya ke sini. Bentar. Nah, nempelnya ke sini nih. Paham nggak? Jelas nggak teman-teman? Nah, silakan sekarang teman-teman tinggal pilih mau nempelin yang kiri doang boleh, mau nempelin yang kanan boleh, mau dua-duanya boleh. Asalkan tumpuannya bukan di ujung lidah, tapi di samping lidah. Bo. Perhatikan. Bo. 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 Bi. Bu. Itu saya lagi neken di samping lidah. Jadi jangan lagi ada yang melafalkan huruf dot fokusnya di ujung lidah. Di sini. Dot di samping lidah. Terus bang, ujung lidahnya kemana? Ujung lidah kita, nih. Ujung lidah kita, nah perhatikan. Itu memang tetap nempel ke langit-langit. Nih, ini ujung lidah kita ya. Tetap nempel ke langit-langit depan di sini nih. Ujung lidah kita. Nah, nempel ke sini. Oke, tapi bukan sebagai titik tumpu. Bukan sebagai titik tumpu. Cuma nempel lunak karena neken kuatnya di samping lidah tadi, tepi lidah. Ya. Oke. Ya. Bo. Bo. Boi. Bu. Eb. Ib. Bisa nggak? Kerasa nggak dari sana? Dipraktekin ya. Tepi lidah, boleh kanan saja, boleh kiri saja, boleh dua-duanya, nempel ke dinding gigi geraham atas. Ujung lidah tetap nempel ke depan, tapi bukan sebagai titik tumpu. Ya, paham tapi agak sulit. Bahkan saya bisa bilang sulit banget. Saya perlu waktu dot itu 1,5 tahun sampai 2 tahun baru bisa benar. Wah, lama banget ya. Tapi tidak masalah dengan lama, Bunda. Yang penting sampai dengan hari ini kita masih baca Quran nggak? Masih belajar nggak? Masih berlatih nggak? Itu yang paling penting. Ya, kenapa coba terasa sulit? Ya, bukan Al-Qur'annya yang sulit Bunda untuk dipelajari, tapi kita sudah bertahun-tahun melafalkan dengan bacaan yang salah. Ingat, merubah kebiasaan itu lebih sulit dibanding membangun kebiasaan baru. Jadi bukan susah. Ya, dulu emang kita sekarang saya pengen bertanya teman-teman, berjalan itu hal yang mudah atau hal yang sulit? Tolong jawab di kolom komentar. Berjalan kaki, nggak perlu lari. Jalan kaki hal yang mudah atau hal yang sulit? Berjalan kaki hal yang mudah atau hal yang sulit? Berjalan kaki hal yang mudah atau hal yang sulit? Hal yang mudah bagi siapa? Bagi yang sudah bisa jalan. Tapi apakah ujuk-ujuk bisa jalan? Oh ya tidak. Perlu merangkak dulu, perlu guling-guling dulu waktu bayi. Ya. Nggak ada yang ujuk-ujuk bisa Bunda, semua perlu proses. Nggak ada yang sulit. Ya, kenapa sulit huruf dot? Karena jarang kita baca. Kalau dulu saya sering baca huruf dot, iya, tapi dengan bacaan yang tidak benar. Bertahun-tahun baca begitu, gitu loh. Ya, oke, sip, lanjut lagi. Nah, jadi huruf dot dilafalkan seperti itu. Kalau teman-teman butuh ilustrasinya, kita sudah siapkan di buku. Ini saya izin buku panduan yang kita pakai adalah buku saya sendiri. Teman-teman yang sudah punya buku saya tinggal di scan QR code video animasi untuk huruf dotnya. Kita perlihatkan ya. Jadi pergerakan huruf dot itu seperti apa? Nih, saya persiapkan. Oh, sampai ada video animasi, ada dong. Karena saya siapkan penuh rasa cinta buat teman-teman. Perhatikan. Nih. Nah ya, perhatikan nih. Pergerakan huruf dot. Perhatikan. Nah, jadi lihat, nah pergerakannya lihat pergerakannya di sini dicontohkan yang nempel pinggir lidahnya dua-duanya ya. Tuh, di sini pinggir lidah kanan dan kiri warnanya lebih pekat dibanding ujung lidah ya. Kenapa? Itu sebagai penanda makhrajnya itu di samping lidah bukan di ujung lidah. Ujung lidah tetap nempel ke depan tapi bukan sebagai titik tumpu.
Nih saya ulang lagi ya, perhatikan. Lihat. Lihat ya. Bo, lagi ulang. Bo, lagi ulang. Bo, lagi. Bo, lagi. Bo, nah ke situ. Paham nggak? Paham nggak? Di ilustrasi ini dicontohkan dua-duanya. Kiri kanan nempel, tapi teman-teman boleh pilih mau kanan doang yang nempel, boleh. Mau kiri kiri doang yang nempel juga boleh. Paham? Jelas ya? Nah tinggal dilatih. Ya, Bunda sama, saya juga nggak ujuk-ujuk bisa huruf dot. Kalau bahkan sekarang nggak dilatih, huruf dot masih suka salah. Apalagi yang baru pertama kali mencoba melafalkan huruf dot dengan kaidah yang sebagaimana mestinya langsung ujuk-ujuk bisa aja, tapi nggak semua orang. Setiap orang itu punya prosesnya masing-masing, maka nikmatilah proses itu. Bang, tapi kan saya takut salah baca Al-Quran, apalagi huruf dot ada di surah Al-Fatihah. Gimana? Kalau kita udah belajar, teman-teman, Allah nggak kasih dosa, Allah kasih double pahala. Kata siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safarotil kiromil baroroh. Orang-orang yang mahir membaca Quran itu bersama para malaikat. Yang belum bisa gimana? Yang terbata-bata seperti apa? Belum selesai sabda Rasulnya. Apa lanjutannya? Walladzi yaqra'ul Quran. Dan adapun orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata taufi dan dia terbata-bata dalam bacaannya. Apa sabda Rasul? Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Maka dia dapat double pahala. Pahala membaca, pahala berlelah letih dalam belajarnya, dalam berlatihnya. Sedangkan satu huruf itu bukan satu kebaikan, Bunda. Apa? Apa sabda Rasul lagi? Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, apa sabda Rasul? Falahu bihi hasanah, maka satu kebaikan baginya. Wal hasanati bil athri amsalihha, satu kebaikan itu bukan cuma satu, tapi 10 kebaikan. Itu minimal. Sedangkan cinta Allah kepada kita bigoy dihisap tanpa batas. Yang seringkali terbatas adalah sabarnya kita dalam belajar. Ya. Ya, betul nggak? Cinta Allah kepada kita itu tidak terbatas, Bunda. Cuman yang membatasi diri kita adalah diri kita sendiri. Betul. Ini saya mengatakan seperti ini, saya bukan sedang mengarah, tapi karena saya cinta sama teman-teman. Biar apa? Biar semangat belajarnya. Oke? Sip, lanjut ya. Sip. Lanjut. Jadi itu huruf dot. Ya, kalau nggak bisa hari ini, belum bisa hari ini nggak apa-apa. Yang penting terus latihan. Oke. Nah, jadi prakteknya huruf dot itu dilafalkan dari tepi lidah, samping lidah, ujung lidah nempel ke depan, tapi bukan sebagai titik tumpu, tetap di pinggir, ya tumpuannya. Oke. Bo, bo, bo. Nah, sekarang bedanya dengan huruf dal apa? Kalau huruf dal, kan tadi saya bilang huruf dot ini seringkali ketika berharokat tertukar dengan huruf dal. Nah, kalau huruf dal itu makhrajnya gimana? Kita kenalan sama huruf dal sekarang, biar kita ngeh dot kita itu kita lafalkan sudah jadi huruf dot atau berubah malah menjadi huruf dal. Nah, kalau huruf dal ini semuanya ada di buku saya ya teman-teman sekalian ya. Kalau makhraj huruf dal itu dilafalkan dari wato uwadalu wata min huwa min ulyasanaya. Bang, jangan pakai dalil, Bang, pusing. Pakai dalil ya, tapi kita jelaskan pakai bahasa kitanya ya. Jadi huruf dal itu dilafalkan dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas kita. Nah, kalau huruf dal makhrajnya di ujung lidah. Ya, nih di sini kalau huruf dal kelihatan nggak titik berwarna hitamnya di sini? Ini makhraj huruf dal. Jadi bedanya sebenarnya jelas teman-teman. Kalau huruf dot di samping lidah, kalau huruf dal di ujung lidah. Tumpuannya. Nih, kalau huruf dal ujung lidah kita ke pangkal gigi sari atas. Bang, pengen dong dibahas juga huruf dal. Boleh deh, biar teman-teman bisa lebih jelas kalian kenalan ya. Biar betul-betul kenal sama baca Quran, bukan cuman hayo aja hukum tajwid yang dibahas. Huruf-hurufnya biarin ketukar juga lah. Gimana? Satuan terkecil baca Quran itu huruf. Ya. Oke. Perhatikan. Betul Bunda nih. Ya, Bunda Anita boleh dicontoh teman-teman nih, Bunda Anita. Teman-teman kalau punya cermin, khususnya ibu-ibu, cermin kecil, jangan cuma dipakai make up, Bunda. Ya, dipakai make up, ya, merias wajah tapi tidak pernah merias bacaannya. Ya, merias wajah biar cantik di hadapan suami, pahala. Tapi merias bacaan juga harus ya. Nah, kalau punya cermin, siapkan cermin kecilnya, ya. Itu dipegang sambil lihat, sambil ngaca bacanya. Ya, atau pakai HP ya, kalau punya 2 HP yang satu dipakai selfie. Selfie-nya selfie untuk belajar,
bukan cuma narsis doang. Ya, oke, sip, perhatikan. Nah, jadi huruf dal itu dilafalkan fokusnya di ujung lidah. Nih, kalau huruf dal begini. Perhatikan, ya, saya siapkan dulu. Nih, sekarang kita kenalan sama pelafalan huruf dal. Boleh nggak belajar ngaji begini, teman-teman? Pelan-pelan tapi ya. Nih, oke. Nah, kalau huruf dal itu tumpuannya di ujung lidah. Nih, ini ujung lidah kita. Nah, kalau huruf dal itu ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nah, yang disebut dengan gigi sari atas mana? Ini gigi sari atas, teman-teman. Pangkalnya mana? Pangkalnya itu bagian gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Ini yang disebut dengan pangkal gigi sari atas. Oh, berarti ujung lidah kita nempel ke pangkal yang ini? Oh, bukan. Bukan ke pangkal bagian luar, tapi ke pangkal gigi sari atas bagian dalam. Yang ini nih. Nah, saya liatin ya. Nah, nempelnya ke sini, teman-teman. Nah, ke sini nih. Ini kan gigi sari atas nih. Nah, ke gusinya. Gusi tempat tumbuhnya. Ini pangkal gigi sari atas. Oke? Ya. Nah, kalau huruf dal begitu, begini jadinya. Bang pengen lihat video animasinya juga dong, boleh. Nih, ada juga untuk huruf dal. Dot tadi udah kita lihat kan? Ya, nih kalau huruf dot ini kan, ini huruf dot tadi ya. Kalau huruf dal beda lagi. Nah, ketika di scan nanti huruf dal begini pelafalannya. So, kita lihat ya. Ini hanya bagian dari ikhtiar teman-teman paham atau tidak itu udah kendali Allah, bukan tergantung pada metode. Metode itu bagian ikhtiar dari manusia aja. Nih perhatikan. Nih. Ini pelafalan huruf dal. Nah, kalau huruf dal betul-betul bertumpu di ujung lidah. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Nih, saya zoom sedikit ya. Perhatiin. Kebayang nggak? Nih, nah huruf dal di sini. Nah, gitu ya. Nih, kalau huruf dal di sini. Betul-betul bertumpu di ujung lidah. Da. Kalau huruf dot, ujung lidahnya cuma nempel lunak. Kalau huruf dot di samping. Bo. Kalau dal, da. Kalau dot, bi. Kalau dal, di. Paham ya? Oke, baik. Lanjut ya. Nah, jadi jangan sampai dot teman-teman jadi huruf dal. Sekarang kita coba praktekkan deh. Misalnya di kalimat ini ya. Di kalimat ini. Ini adalah huruf dot. Di buku saya, Quran Surah Al-Fajr ayat ke-28. Kira-kira huruf dod mana yang lebih tepat? Ya, kita mulai kuis sekarang. Apakah yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, rodiyatan. Yang B, rodiyatan. Mana yang huruf yang dod yang tepat? Yang A atau yang B? Input teorinya udah kita bahas, tapi bunyinya juga kita sampaikan. Kita contohkan. Yang A atau yang B, kawanku? Ya, yang B ya. Lihat yang jawab B sampai 200 kali. Allahu Akbar. Teman-teman berarti sudah bisa membedakan. Yang A itu salah karena dibaca jadi huruf dal. Rodi, di. Kalau buat rodi. Yang tepat adalah yang B. Mau nggak saya tambahkan satu hal lagi, apa yang membedakan antara huruf dot dengan dal? Selain dari makhraj. Makhraj udah beda jauh kan? Dal di samping dot di samping lidah, dal di ujung lidah. Mau nggak saya kasih tahu satu lagi? Apa yang membedakan huruf dot dengan dal? Oke, saya sampaikan ya. Bedanya huruf dot agar tidak tertukar dengan huruf dal apa? Selain mereka memang beda, makhrajnya memang juga sudah beda, tempat keluarnya memang sudah beda. Dot dengan dal bedanya satu lagi dari apa? Oke, dot termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Ya, sedangkan huruf dal ini termasuk ke dalam huruf yang tarqiq. Waduh bang, istilah apa lagi itu? Oke, sekarang kita simpan dulu istilah-istilahnya, kita pakai bahasa bayi. Kita pakai bahasa yang simpel. Huruf hijaiyah itu dibagi menjadi dua kelompok nanti. Ada huruf yang karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Ya, ada huruf yang karakternya mufakhamah tebal, ada huruf yang karakternya muraqqaqah ya atau tipis. Bedanya dot dengan dal, yang satu dot adalah tebal, huruf dal adalah huruf yang tipis. Oke. Paham? Jelas? Kalau huruf dot huruf yang tebal, huruf dal huruf yang tipis. Lah terus, oke, secara teori berarti dot huruf yang tebal, dal huruf yang tipis. Apa yang membedakan huruf tebal dan huruf tipis? Sebelum ke praktek, teman-teman harus tahu dulu apa yang membedakan huruf tebal dan huruf tipis.
Yang membedakan huruf tebal dan tipis nih, kita mulai. Kalau huruf dot huruf tafkhim nih ya. Dot termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Tafkhim itu berarti dibaca dengan suara yang tebal. Nah, dibaca dengan suara yang tebal. Bagaimana cara menebalkannya? Cara menebalkannya dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Jadi huruf yang tebal itu cara nebelinnya itu mengangkat bagian pangkal lidah. Makanya kalau huruf dot ini karena dia tebal, dia punya sifat huruf. Di poin ketiga, nama sifatnya adalah isti'la. Isti'la itu apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Nah ya kan, sinkron kan ya, sifat dengan karakter huruf tebalnya. Sinkron karena memang kita buat sistematis seperti ini bahasan di bukunya. Sedangkan kalau huruf tipis, contohnya tadi huruf dal tarkik, dia dibaca dengan tipis. Berarti sifat dari huruf dal kebalikan dari huruf tebal. Nih, salah satu sifat dari huruf dal di poin ketiga nama sifatnya isti'la bukan? Poin ketiga, bukan kan? Nama sifatnya adalah apa? Istifal, terhampar pangkal lidah. Oh, berarti huruf tebal dan tipis bedanya dari pangkal lidah. Iya, betul sekali. Pangkal lidah itu yang mana, Bang? Ah, ya, ngebahas pangkal lidah tapi kita belum kenal pangkal lidah. Ayo, saya izin ajak kenalan pangkal lidah. Oke, sebentar. Saya siapkan ya yang disebut dengan pangkal lidah itu yang mana? Sebentar, saya berikhtiar, teman-teman berikhtiar. Bantu kami tap-tap layar, saya siapkan pembahasannya. Biar apa? Bukan biar teman-teman paham. Biar kita berikhtiar aja. Faham atau tidak urusan Allah, bukan kendali manusia, bukan hebatnya metode, bukan hebatnya penjelasan. Itu izin dari Allah. Perhatikan. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Fokus dan konsentrasi. Bismillah. Nih, ya. Oke, ini ceritanya lidah siapa ini? Nah, ini lidah siapa ini? Nah, perhatikan. Area yang disebut dengan pangkal lidah teman-teman sekalian adalah area yang berwarna biru atau bagian poin 4. Nah, ini namanya pangkal lidah. Ini namanya adalah area pangkal lidah. Oke? Ya. Kan ini ujung lidah nih. Ini ujung lidah, ini samping lidah, ini tengah lidah. Nah, pangkal lidah bagian terdalam di sini. Kalau kita ibaratkan pakai tangan, nah ini ceritanya adalah lidah. Ini ujung lidah, ini tengah lidah. Nah, lidah dalam atau lidah pangkal ini yang ini, lidah terdalam kita. Kalau huruf tipis dia akan datar, kalau dia karakternya tebal dia akan naik sesuai dengan sifatnya. Oke? Paham nggak sampai sini? Jelas atau tidak? Nih, sekarang kita bandingkan. Ya, sekarang kita lihat dari gambar. Karena huruf dal ini tipis, maka pangkal lidahnya terhampar atau tidak naik. Nih, begini gambarnya. Tuh, pangkal lidahnya lihat, dia menurun ke bawah. Ya, enggak begini. Beda sama huruf dot, karena huruf dot itu tebal, ya, dia isti'la, terangkat pangkal lidah nih. Lidahnya naik ke atas. Beda enggak, teman-teman? Beda enggak? Itu yang membedakan nanti khususnya ketika dia dibaca vokal fathah. Da, vokal A murni tipis. Da. Huruf dot, vokal A gemuk. Bo. Kenapa? Karena ada pangkal lidah yang naik ke atas. Da. Bo. Di. Boi. Du. Bu. Beda bunyinya. Beda ya. Oke. Jadi yang membedakan dot dengan dal adalah pertama makhraj, yang kedua pangkal lidah. Yang pertama makhrajnya, tempat keluarnya, yang kedua adalah tebal tipisnya atau pangkal lidahnya. Ya. Oke. Lalu yang saya ingin sampaikan lagi ketika melafalkan huruf dot, jangan sampai pipi kita harus menggelembung-gelembung ya. Do. Biasa aja do. Pipi kita nggak perlu sampai ada menggelembung. Ya, menggembung-gembung. Bo. Nggak perlu. Karena nggak ada makhraj pipi. Pipinya ngebiasa aja. Ya. Oke, nggak usah diperhatiin pipinya menggelembung atau tidak, nggak perlu ya. Karena nggak ada hubungannya dot dengan pipi. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut lagi ya. Bismillah. Nah, sekarang kita kembali praktekkan. Bedakan lagi mana yang huruf dot, mana yang huruf dal. Ya. Coba yang ini. Yang A atau yang B. Kita mulai. Oke. Huruf dot ujung lidahnya apakah nempel? Bunda Aisyah baru gabung di live saya ya. Tadi udah kita bahas kalau makhraj Bunda. Nempel ya. Saya udah contohkan tadi Bunda Aisyah baru gabung. Oke, lanjut lagi. Ya. Yang A atau yang B? Yang A. Dahikatun. Yang B. Bohikatun.
Mana yang tepat? Yang A dahikatun atau yang B dhahikatun. Mudah ya. Kalau ini kerasa dari vokalnya pun udah beda. Ya. Yang tepat adalah yang B. Tuh sampai 250 kali yang jawab. Ya. Oke, baik teman-teman, lanjut. Lanjut ya. Sip, lanjut. Satu lagi. Nih di sini. Ya, yang pendek deh. Nah, yang ini ya. Kira-kira mana huruf dot yang tepat? Kenali bunyinya. Cara gimana ngucapin dot udah kita bahas tadi. Ya, yang baru gabung ikuti dulu aja ya. Oke, udah kita bahas tadi sampai ke video animasinya kita bahas Bunda. Udah kita bahas huruf dot. Ya. Oke. Sip. Ya, perhatikan. Nah, mana yang tepat, yang A atau yang B? Yang A waduhaha, yang B waduhaha. Yang A waduhaha, yang B waduhaha. Coba dijawab. Tuh, lihat pada pintar, lihat di kolom komentar. Teman-teman sudah bisa membedakan, jangan lupa bersyukur ya. Alhamdulillah. Tuh yang jawab B hampir 300 kali teman-teman. Lihat di kolom komentar. Yang tepat yang B, Masya Allah. Kenapa? Karena yang A ya itu jadi huruf dal. Wadu du. Itu ditipis. Itu tumpuannya di ujung lidah. Kalau dot di samping, bukan wadu tapi wadu. Du, beda dengan dal. Du. Ya. Oke, pelan-pelan. Siapa yang baru pertama kali belajar ngaji tapi belum bahas hukum tajwidnya ini? Ini kita masih belajar huruf. Ya, baru pertama kali belajar dengan metode membandingkan bunyi salah bunyi benar dari huruf hijaiyah. Seringkali kita berkutat pada hukum tajwid. Bagus tapi nggak cukup. Huruf jangan diloncat. Satuan terkecil baca Quran huruf. Ya, oke, lanjut lagi ya. Oke, itu kita tahu nggak teman-teman? Kita baru bahas dari tadi 38 menit baru ngebahas dot berharokat, itu pun baru dari kesalahan poin 1. Ini baru dot berharokat, belum dot sukun, belum dot tasydid. Jadi di sini kita belajarnya bukan hanya per huruf, tapi per huruf, per kondisi. Ya. Sok pelan-pelan lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut ke kesalahan poin 2. Siap ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dot berharokat di poin kedua adalah dilafalkan tertukar dengan huruf wo. Sekarang saya izin bertanya, siapa, kalau tadi kan tertukar dengan huruf dal nih. Sekarang saya pengen tanya, siapa yang masih tertukar huruf dotnya dengan huruf wo? Boleh komen saya di kolom komentar. Huruf dotnya itu seringkali tertukar dengan huruf wo. Boleh komen saya di kolom komentar. Ya. Banyak ya. Saya. Oke, baik. Sekarang kita sandingkan. Ya. Huruf dotnya saya izin ulang boleh? Boleh ya? Boleh ya, biar kita bisa sandingkan dengan wo. Saya ulang lagi. Tapi bantu saya tap-tap layar. Ya, aktif di kolom komentar dan aktif untuk tap-tap layar. Bismillah. Bedanya dot dengan wo apa? Dari makhraj sudah sangat beda. Ini, kita ulang ya. Tadi dot di mana makhrajnya? Kita percepat saja. Dot itu dilafalkan dari tepi lidah belakang. Boleh pilih yang kiri, boleh yang kanan doang, atau boleh juga keduanya langsung. Disentuhkan pada bagian dinding gigi geraham atas. Ya. Oke, saya ulang lagi. Ya. Sip. Nggak apa-apa, ulang-ulang, kita udah belajar kayak begini rutin teman-teman. Dari kapan Ustadz? Dari 4 tahun lalu di TikTok lagi. Awal Maret 2022. Semenjak saya belum nikah sampai sekarang punya anak 1. Ada yang ngikutin saya dari 4 tahun lalu. Salam kenal ya. Teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Saya Gifari Putra. Oke. Huruf dot itu dilafalkan dari waddu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisaru au yumnaha. Dot itu dilafalkan dari tepi lidah. Apa yang dimaksud dengan tepi lidah? Tepi lidah itu samping lidah, pinggir lidah, sisi lidah. Teman-teman sekalian. Nih. Ya. Kalau kita ibaratkan ini adalah jari saya adalah lidah. Lidah dot itu bukan bertumpu di ujung lidah, tapi di samping lidah. Boleh kanan, boleh kiri, boleh langsung dua-duanya.
Kalau nggak kebayang, jangan dibayangin, langsung lihat gambar. Perhatikan, ini ceritanya, jangan lihat ya, lihat lidah dan gigi ini jangan dilihat dari kuningnya, tapi dilihat dari manfaatnya. Walaupun giginya kuning, ini jadi wasilah manfaat saksi kelak di hadapan Allah kita belajar baca Quran. Ya, oke? Jangan dilihat kuningnya, hati-hati. Perhatikan, ya, huruf dot itu dilafalkan makhrajnya dari mana? Dari samping lidah. Mana yang dimaksud dengan samping lidah? Sekarang kita izin masuk ke dalam mulutnya dulu. Nah, ya. Oke. Ini ujung lidah. Oke. Ini tengah lidah. Oke. Ini pangkal lidah. Nah, tepi lidah tuh ini. Nah, ini bagian tepi lidah belakang menyusur sampai ke depan. Nah, ini full tepi lidah. Ini adalah full tepi lidah. Terbayang? Ini tepi lidah atau samping lidah yang kanan. Kalau yang kiri berarti yang sebelah sana. Kebayang atau tidak? Kawanku, kebayang nggak? Kebayang nggak? Oke. Nah, sekarang ini foto gigi Pak Ustadz ya. Gigi saya tidak sekuning ini, teman-teman sekalian ya. Oke. Sip. Fokus sama lidahnya, jangan sama giginya dulu. Ini kita lagi bahas huruf dot ini. Ya, konsen. Nah, huruf dot itu dilafalkan dari samping lidah. Nah, samping lidah mana? Boleh yang kanan, boleh yang kiri. Samping lidahnya lebih ke arah belakang ya, lebih ke arah belakang di sini ya. Nah, kalau yang kanan nanti nempelnya kemana? Kalau yang kiri nanti nempelnya kemana? Kita mulai dari yang kanan dulu. Samping lidah kanan berarti nanti kalau kita pilih samping lidah yang kanan, dia nempelnya ke sini, ke dinding gigi geraham atas yang kanan. Kalau kanan ini kita pilih, berarti nempelnya ke sini. Perhatikan baik-baik. Nah, nempelnya ke sini. Nah, ya, kita lihat. Nah, nempelnya ke sini teman-teman. Dinding gigi geraham atas yang kanan. Ya, oke, gitu. Kalau yang kiri, ya, nih kalau yang kiri yang ini, ya, kalau yang kiri di sini, nempelnya berarti ke sini. Nih, nempelnya ke sini. Nah, dinding geraham atas yang kiri. Halo, kebayang atau tidak ini? Kebayang atau tidak? Kebayang nggak? Jadi tumpuannya di samping lidah. Halo, kebayang nggak? Jangan cuma ingat sama gigi berwarna kuningnya doang. Ini makhluk dotnya diperhatiin atau enggak ini? Diperhatiin nggak? Oke, ya. Oke, ya, baik. Nah, ya, terus ujung lidahnya kemana? Ujung lidahnya kemana? Nah, banyak menanyakan huruf dot itu ujung lidahnya tetap nempel nih. Ujung lidah ini tetap nempel ke langit-langit depan di sini. Nah, ujung lidah kita nempelnya ke sini, ke langit-langit area depan di sini. Tapi bukan sebagai titik tumpu. Nempel ujung lidahnya itu bukan neken kuat di situ, tapi neken kuatnya di samping tadi, yang ini. Karena makrotnya di samping, ujung lidah itu nempel hanya sebagai konsekuensi ketika kita naikin pinggir lidah kita ke gigi geraham, otomatis ujung lidah nempel ke depan. Tapi ingat, titik tumpu kuatnya bukan di ujung lidah. Karena kita sudah tahu kalau di ujung lidah ke depan, jadinya apa? Jadinya huruf dal. Ya. Bo. Nah, lihat nih. Perhatikan. Bo. Ini ujung lidah saya nempel ke depan, tapi tumpuannya di kiri ataupun kanan. Bebas, mau kiri mau kanan bebas. Ya. Gimana kalau yang udah gak punya gigi, lafalkan sesuai kemampuan Bunda. Yang udah gak punya gigi, saya gak paksakan beli gigi palsu ya Bun. Enggak, lafalkan sesuai kemampuan aja. Bo. Dirasain coba teman-teman. Gak apa-apa kok, rasain pelafalannya. Ya, mau sambil meremlek juga nggak apa-apa. Rasain. Bo di samping lidah. Bo. Boi. Bu, rasain. Kita kadang-kadang gini sih, baca Quran pengen yang dikejar lancar, ya enggak? Saya dari awal ada nggak bahasa saya mengajak teman-teman untuk baca Quran lancar? Nggak dulu lancar Bunda, tapi benar dulu. Kalau yang dikejar itu adalah lancar, ya teman-teman nggak perlu belajar.
Lah kenapa? Lancar itu sering baca, sering tilawah, sering hataman, lancar bacaannya. Tapi pertanyaannya benar atau tidak? Nah, kalau masalah benar atau tidak harus belajar. Ya. Oke. Ya. Jadi ya, siapa yang hari ini dari dulu baca Quran ngejarnya lancar dulu, bukan benar dulu. Biarinlah, mau hak besar tertukar jadi hak kecil jadi hak besar, hamzah jadi ain, ain jadi hamzah, nggak apa-apa lah, yang penting mah kedengarannya lancar. Eh, nggak gitu. Lancarnya bagus, benarnya harus juga dimaksimalkan. Ya, oke, gitu. Jadi saya nggak akan tanyain teman-teman bacanya udah lancar atau belum, enggak. Tapi sudah benar atau belum. Ya, oke. Jadi huruf dot itu di samping lidah. Paham gak huruf dot? Nih, kalau pengen lihat animasinya lagi saya tunjukin ya. Yang sudah punya buku saya, di scan QR code bagian video animasinya. Di scan QR code lagi bagian video animasinya. Nih, jadi huruf dot itu dilafalkan seperti ini. Kita pindah lagi. Jadi di buku kita sudah ada video animasinya, makhraj sifatnya, latihannya ya. Nah, huruf dot itu dilafalkan seperti ini. Lihat pergerakannya. Saya izin agak zoom dulu. Nah, perhatikan. Ini saya zoom ya. Nih, biar kelihatan lebih jelas. Nah, nih. Oke. Lihat. Nah, lihat pergerakannya. Nah, ini pergerakan huruf dot nih. Makhrajnya nih. Nah, teman-teman lihat di sini. Samping lidah kanan dan kiri di contoh ini yang kita contohkan yang nempel dua-duanya ya. Teman-teman boleh pilih salah satu, boleh pilih dua-duanya, bebas. Mau kiri aja boleh, mau kiri aja boleh. Mau kanan aja boleh, mau dua-duanya seperti ini boleh. Ya. Nah, di sini lihat ya. Tepi lidah ini warnanya lebih pekat ketika menyentuh. Kenapa? Ini sebagai penanda makhrajnya itu tetap di samping lidah. Walaupun ujung lidah tetap nempel ke bagian depan, tapi hanya nempel lunak saja. Nih, saya ulang lagi ya. Nih, lihat ujung lidah itu tetap nempel ke depan tuh, naik kan? Tapi dia warnanya tidak sepekat yang di samping. Kenapa? Karena yang depan hanya nempel lunak. Makhraj utamanya di samping lidah, bukan di ujung. Jelas? Faham? Jelas sampai sini? Bisa difahami sampai sini? Ya. Oke, kita ulang lagi. Nih, kita ulang ya. Bo. Nah, gitu. Boy, nah gitu. Bu, nah gitu. Bisa, yang belum bisa alhamdulillah, yang sudah bisa pun alhamdulillah. Lah, kok yang belum bisa alhamdulillah? Karena teman-teman sudah melatih. Kan dapat double pahala. Belum bisa, terbata-bata, tapi udah latihan. Double pahala. Apa yang membuat kita untuk tidak bersyukur? Toh isinya pahala semua, walaupun salah, masih salah, pahala. Ya, oke, jelas ya. Nah, nanti teman-teman tinggal latih. Sekarang kembali lagi ke buku. Dot itu seringkali tertukar dengan huruf dho. Nah, kalau huruf dho gimana? Kalau huruf dho itu tumpuannya bukan di samping lidah. Kalau dho di mana? Nih, kita cek pakai buku juga ya. Semuanya di buku ada? Ada dong. Nih, bismillah, alhamdulillah. Kalau huruf dho, makhrajnya itu dari mana? Dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas kita. Tuh. Secara tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Nah, kalau huruf dho gini, tumpuannya di ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Ya, wadh-dha'u wadh-dhalu wasa lil ulya min tarafaihima. Jadi ujung lidah kita sentuhkan ke ujung gigi sari atas kita. Nah, beda jauh kan? Kalau dot, kalau kita baca begini, bo. Perhatikan. Kalau dot, bo. Kalau dho, dho. Titik tumpunya beda kan? Beda. Bunyinya pun akan beda. Dho. Kalau dot, bo. Halo, beda atau tidak nih? Beda atau sama? Jadi jangan ketukar lagi. Yang suka melafalkan dod berubah menjadi dho, jangan lagi ya. Jangan lagi ketukar ya. Dilatih ya. Yang dikejar lancarkan bacaan dengan cara perbanyak tilawah ya. Benarkan bacaan, perbanyak belajar, latihan, cari guru.
Kalau lancar baca nggak perlu cari guru bunda, abang kakak. Ya, jadi sekarang kita mulai rubah mindset. Yang saya kejar baca Quran itu selain lancar harus benar karena perintah dari Allah. Quran surah Al-Muzammil ayat keempat harus berdalil, kita bukan berdalih. Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf, fokus pada tajwidul huruf. Apa itu tajwidul huruf? Ya, mentajwidkan huruf. Tajwidul huruf itu apa aja? Yang di buku tadi. Tajwidul huruf itu apa nih? Makhraj, sifatul huruf, dan tebal tipis hurufnya. Biar apa? Biar hurufnya nggak ketukar-tukar. Dot jadi dal, dot jadi dho. Makanya kenapa saya bawel belajar huruf hijaiyah. Ya, oke. Ya, karena di Indonesia ini teman-teman izin. Ya, 70% ke atas itu buta huruf Al-Quran, buta aksara Al-Quran. Boro-boro mau lancar bunda, butanya aja, bahkan hurufnya aja buta nggak tahu. Ini concern kita bersama, kenapa makanya saya sekali lagi bawel ngebahasnya ini. Ya, oke. Minimal saya bisa bantu teman-teman jadi wasilah untuk teman-teman mengenal. Ya, oke, sip. Kembali lagi sekarang ke huruf bod. Ya, oke. Maka itu ya, poin 1 dan 2 jangan sampai tertukar dengan dal dengan vo. Sekarang ini, saya coba praktekkan di kalimat yang ini ya. Yang ini ya. Quran surah Al-Adiyat ayat ke-1. Fokus pada pelafalan huruf dodnya. Kira-kira huruf dod mana yang lebih tepat? Ya, pilihannya cukup 2 pilihan dulu aja, nggak banyak-banyak. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Yang A atau yang B? Yang A bodhan, yang B wobhan. Kira-kira mana huruf dod yang lebih sesuai? Yang A kah atau yang B? Yang A bodhan, yang B wobhan. Ya, Masya Allah, lihat di kolom komentar. Komentar yang menjawab A sampai ratusan kali, bahkan hampir 200 kali teman-teman. Yang tepat adalah yang A, tapi masih ada aja yang jawab B. Ya nggak apa-apa. Yang B salah dong. Yang B salah kawan-kawanku, itu yang B itu ini. Yang kita baca harusnya apa? Harusnya ini. Kan beda tadi nih prakteknya begini. Nih. Yang B itu salah. Wobhan itu yang B. Harusnya yang A. Bobhan, bobhan, bukan wobhan. Paham? Jelas sampai sini? Nah, tadi masih ada yang jawab B, belum kompak serempak tadi. Tapi dominan sudah tepat, alhamdulillah. Satu lagi boleh. Satu lagi boleh. Nih. Yang ini ya. Yang ini boleh atau yang ini deh. Yang ini aja lah. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Perhatikan detil bunyinya, atau saya gini, saya sambil zoom aja biar kelihatan. Dengarkan bunyi, lihat pelafalan. Mana huruf bod yang lebih tepat? Yang A radhiyallahu atau yang B radhiyallahu? Yang A radhiyallahu, yang B radhiyallahu. Kita lihat jawaban terbanyak menjawab yang B. Sudah kompak semua sekarang yang B. Yang A salah. Kerasa bedanya antara yang A, wo, itu wo. Makhluknya di ujung lidah, kalau dot di samping. Bo, wi, wi. Alhamdulillah. Jangan lupa alhamdulillah tuh. Ya.
Karena lihat lidahnya. Oke, sekarang saya nggak tampakkan lidahnya. Fokus pada bunyi. Sok dengerin bunyinya. Ya. Nih. Ya. Fokus dengan bunyinya. Antara, perhatikan. Bli dengan li. Li dengan bli. Ya. Oke, sekarang teman-teman tebak. Mana huruf dot yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Yang A. Bli. Bli. Yang B. Li. Li. Yang A. Bli. Bli. Yang B. Li. Mana yang bot? Yang A atau yang B? Ayo. Yang A atau yang B? Yang A itu udah bisa. Kalau yang B, yang vo. Beda bunyinya, sok dengerin bunyinya ya. Kita harus biasakan denger bunyi ya, karena asas dalam baca Quran itu bunyi. Nih, bedain ya. Boy, boy dengan li, li dengan boy, boy. Nah, kita kalau masih ngerasa mirip, kita belum kenal dengan huruf berarti. Harus perbanyak kenalan. Ya. Oke. Lanjut ya. Sip. Sekarang misalnya kita baru bahas 2 kesalahan nih. Baru bahas dot berharokat, di 2 kesalahan ini aja perlu waktu 57 menit. Ini kita belum bahas dot di poin 3 dan 4-nya. Saya belum bahas dot sukunnya. Saya belum bahas dot tasydidnya ini. Ya. Gak apa-apa belajarnya pelan-pelan ya. Oke, lanjutin lagi. Sekarang di antara bacaan yang saya baca sekarang, ya, perhatikan. Saya praktekkan di kalimat yang ini deh, yang ini ya. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Mana huruf bod yang tepat? Oke, sebelum saya kuis, jangan lupa bantu tap-tap layar, gaskan tap-tap layarnya, bantu kami. Kita syiar bareng-bareng ya, kita dakwah bareng-bareng sesuai kapasitas kita ya. Nanti ketika saya kasih pertanyaan, tolong aktif di kolom komentar ya. Yang belum share di pojok kanan bawah, ajakin teman-teman yang lain dulu, ada tanda panah. Diklik tanda panah, silahkan share. Klik posting ulang warna kuning. Oke, siap ya. Bismillah. Sudah? Konsentrasi, kita mulai. Mana huruf bod yang lebih tepat? Apakah yang A, apakah yang B, ataukah yang C? Nah, sekarang bukan cuma 2 pilihan, tapi 3. Kita mulai. Yang A, waradu. Yang B, waradu. Yang C, waradhu. Mana yang tepat? Yang A kah? Yang B kah? Atau yang C? Silahkan dijawab. Nah, kita lihat yang A, yang B, yang C. Dominan menjawab yang Allah. Lihat yang jawab B sampai 300 kali teman-teman. Ya, ini saya terharu, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang tepat yang B ya. Kerasa bedanya. Jangan lupa bersyukur teman-teman. Oke, karena dominan sudah tepat menjawab yang A, yang B. Sekarang saya tanya, kenapa yang A ini salah? Waradu. Kenapa yang ini salah? Yang A. Waradu. Karena dibaca tipis, karena monyong. Masa salahnya karena monyong? Bunda yang jawab salah tadi yang A karena monyong. Bun, yo cek dulu. Ini harokatnya harokat apa? Kalau alasan salahnya karena monyong, tetot salah alasannya, enggak itu. Bunda, harokat ini namanya harokat dhammah Bunda. Huruf hijaiyah apapun, mau dia karakternya tebal, mau dia karakternya tipis, kalau harokatnya dhammah itu wajib monyong.
Wajib mencucu, wajib maju mulutnya kalau dhammah. Wa kullu madmumin falan yatima, tidak ada huruf harokat dhammah yang akan sempurna ila kecuali bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan memonyongkan mulut ke arah depan. Maka alasannya bukan karena monyong salahnya, tapi karena apa? Karena huruf dodnya tadi udah mah dibaca tipis plus memang salah makhrajnya. Yang A tadi, yang ini salahnya itu alasannya karena apa? Karena berubah menjadi huruf dal. Tumpuannya di depan. Nih, du. Itu huruf dal. Yang barusan itu huruf ini, huruf dal. Yang A, makanya salah. Ya. Tapi alasannya bukan karena monyong, hati-hati. Harokat dhammah harus monyong. Harus pencung. Ya. Oke, sekarang yang C kenapa salah? Waradhu. Kenapa salah? Waradhu. Kenapa yang C salah? Yang C salah karena huruf bu berubah jadi wu. Berubah jadi huruf apa? Berubah jadi huruf wo. Jadi yang A salah besar, yang C salah besar. Yang A salah besar karena berubah jadi dal, waradu. Yang C salah besar karena berubah jadi wo, waradhu. Maka insya Allah pelafalan yang lebih tepat adalah yang B. Waradu. Paham? Jelas? Baru 2 kesalahan ini. Lanjutin lagi nggak? Poin 3 belum kita bahas. Poin 4 belum kita bahas. Ya. Kalau poin 3 sih teman-teman tinggal jangan lupa tebal ya. Nih poin 3 itu tidak dilafalkan dengan kadar tebal yang sempurna. Artinya pangkal lidahnya kurang naik. Naikin ya, jangan cuman bo. Nanti kurang tebal. Tebalkan. Bo. Tapi tetap buka mulutnya. Bo. Jangan sampai kayak gini. Banyak orang melafalkan huruf tebal, ingin mengejar bunyi tebal tapi kayak kecekek. Kayak kecekek, kayak mendem bunyinya. Bo. Nggak seberlebihan itu sih. Karena saya juga dikoreksi. Saya dikoreksi sering. Ustadz gitu kata ustadz saya, kata guru saya. Huruf tebal itu nggak semendem itu bunyinya. Keluarkan bunyinya, bukan didorong ke dalam. Nah itu salah dulu saya sampaikan, itu salah. Buka mulutnya, jangan kayak mendem, kayak kecekek. Buka, bo. Tapi jangan jadi kurang tebal. De nggak juga. Bo, tetap tebal. Angkat pangkal lidah, buka mulutnya. Gitu. Ya. Oke, jangan kayak kecekek ya. Mendem bunyinya, enggak. Keluarkan bunyinya. Oke. Sip. Dan yang terakhir. Nah, ini ya, poin 4. Dilafalkan dengan memonyongkan bibir, khususnya ketika huruf dodnya berharokat fathah. Jujur, siapa yang melafalkan huruf dod ya, yang ini nih dod, ketika fathah masih suka memonyongkan bibir atau masih suka memuncungkan mulut? Kalau ada boleh komen saya. Contohnya gimana bang? Contohnya gini, huruf dodnya dibaca gini. Angkodo. Ini adalah do yang tetot, dot yang tidak sebagaimana mestinya. Ya. Oke. Saya tuh masih banyak ya. Oke, sekarang saya izin bertanya. Kenapa teman-teman ketika melafalkan huruf dot, khususnya ketika dia berharokat fathah, kenapa dibaca monyong? Kenapa mulutnya dibaca muncung? Apa yang teman-teman kejar? Boleh jawab. Ya, kenapa ketika teman-teman melafalkan huruf dot, mulutnya harus monyong? Kenapa mulutnya muncung? Apa yang bunyi apa yang sedang teman-teman kejar? Mengejar bunyi vokal O. Iya, sepakat. Teman-teman memonyongkan huruf dot ketika fathah mengejar bunyi vokal O, benar? Do, gitu. Ngejar vokal O. Oke. Kenapa bunyinya harus vokal O?
Coba, sekarang saya izin bertanya, kenapa mengejar vokal O? Alasannya kenapa? Mengejar bunyi vokal O, do. Alasannya kenapa? Biar hurufnya kedengeran tebal. Oke, berarti alasan teman-teman memonyongkan huruf dot ketika fathah karena mengejar vokal O, karena menganggap O itu adalah bunyi dari huruf tebal. Baik, sekarang saya izin bertanya. Ini namanya harokat apa? Yang saya tandai dengan warna hijau. Namanya harokat apa? Silahkan jawab di kolom komentar. Ini namanya harokat apa? Ya, baik, pintar, pada aktif, keren, Masya Allah. Namanya harokat fathah. Sekarang saya izin bertanya, harokat fathah itu dibaca dengan bunyi vokal A, I, atau U? Silahkan jawab. Ya, huruf berharokat fathah tadi itu dibaca dengan vokal A, vokal I, vokal U. Nah, vokal A kan? Vokal A kan? Terus kenapa mencari vokal O? Terus kenapa teman-teman mengejar bunyi vokal O? Iya tadi bang, karena kita udah tahu huruf dot itu huruf yang tebal. Oke, berarti sekali lagi teman-teman menganggap karena dia tebal mengubah vokal A menjadi vokal O gitu. Gitu kan? Baik, sekarang kita sampaikan dulu hal yang pertama. Mau dia huruf yang tebal, mau dia huruf yang tipis. Ya, ketika berharokat fathah yang dikejar jangan vokal A, jangan vokal O. Ya, kejar saja vokal A karena huruf berharokat fathah itu bunyi vokalnya adalah A. Ya, cuma yang membedakan apa? Nih, nanti vokal A, afwan sebentar. Nanti ketika huruf tipis berharokat fathah, vokalnya itu vokal A, tapi keadaan vokal A-nya murni. Murni itu gimana? Ya betul-betul bunyi vokalnya vokal A yang terdengar. Gitu loh. Ya, kalau huruf tebal gimana? Kalau huruf yang karakternya tebal, kawan-kawanku sekalian, ya, dia vokal A juga, tapi kedengarannya lebih gemuk. Nah, mungkin teman-teman mendeskripsikan, ya, mentafsirkan huruf tebal itu vokalnya vokal A gemuk ini adalah vokal O, begitu. Makanya monyong. Karena natural kita kalau melafalkan vokal O, ya pasti monyong. O. Oh gitu ya. Oh. Monyong ya. Jadi vokal A-nya, jadi yang dikejar itu bukan vokal O, tetap vokal A. Tapi kedengarannya ketika dia karakternya tebal akan lebih gemuk. Apa yang membuat huruf tebal vokal A-nya gemuk? Nah itu. Bukan karena monyong bibir. Ingat nggak? Ingat nggak huruf tebal tadi udah saya bahas, huruf itu saya sudah sentil sedikit, saya sudah singgung sedikit. Huruf dot itu tebal karena apa? Huruf-huruf tebal itu karena apa? Masih bingung Ustadz? Nggak apa-apa. Bingung dalam belajar, Pak, dapat pahala. Jangan sampai meninggalkan kebingungan itu. Kebingungannya dicari biar nggak bingung lagi dengan cara belajar, bukan meninggalkan belajarnya. Ya, tuh pada pinter, lihat di kolom komentar. Ya, teman-teman. Izin ya. Teman-teman yang tidak suka dengan penjelasan saya kalau terasa bertele-tele, silahkan tinggalkan live ini ya. Gitu. Karena saya menyampaikan ini bukan untuk disenangi oleh teman-teman. Yang cocok silahkan tetap stay di sini. Yang ngerasa tidak cocok terlalu bertele-tele silahkan pindah ke room live yang lain. Gitu ya. Oke, gitu. Lanjut teman-teman sekalian. Saya ada sisi tegasnya juga ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh penjelasannya terlalu bertele-tele nih lama, silahkan cari ke live yang lain mungkin yang lebih cocok. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi apa? Saya mana tadi? Tebal. Tebal itu karena ngejar vokal O, bukan karena monyongin mulut. Tebal itu bisa tebal karena apa? Ini, saya ulang lagi deh. Nih, kita buktikan di buku. Ya, huruf tebal, huruf dot itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau tafkhim, dibaca dengan suara yang tebal, kelihatan dengan cara apa? Mengangkat bagian pangkal lidah, bukan dengan memonyongkan bibir. Ya. Oke, makanya dilihat di sini huruf dot karena dia tebal, dia punya sifat huruf itu yang namanya isti'la. Isti'la itu apa? Terangkat bagian pangkal lidah, kawan-kawanku sekalian. Ajib ya, terangkat bagian pangkal lidah. Oke. Nah, jadi untuk mendapatkan bunyi tebal,
dan mengejar vokal tebal, yaitu vokal A yang gemuk, bukan vokal O, karena nanti otomatis monyong mulut teman-teman. Tapi untuk mendapatkan vokal A yang gemuk, cukup angkat pangkal lidah. Makanya lihat gambar huruf dot di sini. Lidahnya naik. Kalau lidahnya turun, vokalnya jadi vokal A nanti. Mau saya animasikan nggak? Animasikan? Iya, kan di bukunya sudah ada video animasi. Saya animasikan boleh? Nah, saya jelaskan dulu ke sini sebentar. Nih, kembali ke sini ya. Nah, jadi huruf tebal itu tebal, vokal A-nya bisa gemuk karena pangkal lidahnya naik. Kalau pangkal lidahnya turun, vokalnya akan vokal A. Vokal A-nya akan vokal A murni kalau pangkal lidahnya gak naik. Kenapa bisa? Karena vokal A-nya ketika melintas ke rongga mulut, vokal A-nya itu gak kehalangin sama pangkal lidah yang naik. Makanya dia turun, huruf tipis itu vokal A-nya murni karena gak ada kehalang bunyinya oleh pangkal lidah. Kalau vokal A gemuk, pangkal lidahnya naik bunyinya begini. Asalnya A, naikin lidah dalam, so, to, wo, itu vokal A gemuk itu kayak begitu kurang lebih. Bukan sengaja di O kan, tidak. Paham nggak? Yang membuat vokal A lebih gemuk yang kita anggap vokal O enggak. Vokal A aja niatnya. Tapi naikin lidah dalam itulah bunyi vokal tebal. Natural teman-teman, angkat pangkal lidah, keluarkan vokal A. Ya walaupun pada ujungnya nggak akan vokal A murni. Kenapa? Karena impact pangkal lidah. Itulah bunyi murni dari huruf tebal teman-teman. A menjadi O. Paham? Jelas sampai sini? Lanjut nggak? Nih saya ilustrasikan. Ya, kita lihat video animasi huruf dot lagi. Nah, sekarang kita lihat video animasi dotnya, jangan yang ini, yang samping. Nih, ya, lihat. Di sini ya, lihat. Bo. Nah, pangkal lidah naik teman-teman. Ya. Kalau yang datar itu nanti huruf dal. Nih, kalau huruf dal, pangkal lidahnya turun. Nih, kalau huruf dal, nih. Pangkal lidahnya turun nih. Dah, tuh, datar banget kan? Dah, sehingga vokal A-nya di sini nggak kehalangin bunyi A-nya. Dah, bedakan sama dot. Do. Padahal mulut kita depannya sama aja nih. Da, do. Da sama-sama dibuka, bukan dimonyongkan. Nah gitu ya. Lanjut nggak? Oke, sip, lanjut, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, nih. Nah, jadi semua huruf tebal ketika berharokat fathah, bunyi vokal yang kita anggap O itu tidak O, tapi vokal A gemuk. Ko, so, bo, to, wo. Ya, makanya tadi kembali lagi ke pembahasan kenapa nggak boleh memonyongkan bibir, karena tebal huruf dot itu bukan karena memonyongkan bibir ketika fathah khususnya. Ya, bisakah Ustadz kita baca di tes biar tahu bacaan benar salah? Bunda yang nonton 2.400 orang Bunda. Seadi-adinya kita kalau lewat live TikTok nggak akan bisa semua. Ada tes bacaan tapi sedang tidak, kita vakum dulu di TikTok nih sebentar. Kalau pengen ikut yang memang dites, ikut kelas. Kelasnya sedang kita persiapkan. Kapan dibuka kelasnya? Ikuti akun saya biar gak ketinggalan info. Ya. Itu? Iya, memang pada akhirnya tetap harus talaki wal musyafahah. Tapi jadikanlah live ini sebagai bentuk teman-teman murojaah. Kalau pengen belajar lebih jauh dengan tingkatan yang berjenjang, ikut nanti kelas kami. Kelasnya udah ada, belum, masih kita persiapkan. Ya bun. Ya. Oke, lanjut. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang ya, kalau misalnya ketika kita huruf dot itu nggak boleh monyong bibirnya ketika fathah, maka mulut kita harus seperti apa? Nah gitu kan. Kalau memang mulut kita nggak boleh monyong, maka mulut kita harus seperti apa? Nah gitu kan pertanyaannya ya. Nah caranya gini, kalau pengen tahu keadaan mulut kita apakah harus monyong atau tidak, lihat keadaan harokatnya. Harokat di sini harokatnya apa? Harokat fathah Ustadz. Oke, ya. Sekarang saya akan bahas dulu satu hal. Perhatikan. Ya, harokat itu basicnya ada berapa? Ada 3 ya. Ada harokat fathah, ada harokat dhammah,
ada harokat kasroh, betul nggak? Ini basic harokat kan? Ada 3. Nah, setiap harokat tadi teman-teman yang ada 3 tadi itu punya yang namanya apa? Nih, saya tulis ya. Punya yang namanya itmamul harokat. Itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat ini kita pelajari biar apa? Biar artikulasi kita ngajinya jelas, nggak kayak orang lagi kumur-kumur, nggak kayak orang lagi sakit gigi. Maksudnya gimana bang? Kita contohkan. Ini adalah contoh bacaan yang kesempurnaan harokatnya tidak dijaga. Jujur ya, siapa yang baca Al-Quran masih seperti ini atau sempat seperti ini? Contoh. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelasnya cuma di huruf dul-nya doang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu adalah contoh itmamul harokat, kesempurnaan harokat yang tidak terjaga, yang tidak dijaga. Siapa yang baru tahu bacanya yang seperti itu kurang sempurna, boleh komen saya. Boleh komen saya. Siapa yang baru tahu? Nah, jangan ya. Jadi artikulasinya jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelaskan. Jangan kayak lagi orang kumur-kumur. Kalau lagi sholat gimana? Ya sama, apalagi Al-Fatihah rukun dalam sholat. Misalnya lagi sholat infirodi nih, lagi sholat munfarid sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Siapa yang masih baca kayak begitu? Salat rukun dalam salat. Al-Fatihah rukun dalam salat. Mau kemana buru-buru? Salat itu nggak nyampe 10 menit. Kayak ngerasa rugi banget salat 5 waktu. Padahal kita yang butuh. Mau kemana kita ini? Dunia Allah sudah atur. Tinggal ikhtiar sewajarnya dengan cara yang halal. Mau kemana? Allah nggak minta 1 jam. Sholat itu nggak 1 jam. Walaupun sholat teman-teman munfarid, khususnya Al-Fatihah, rukun-rukun qauli, rukun-rukun yang dia harus terucap, itu jelaskan. Jelaskan dalam arti teman-teman bisa mendengar baca aja dengan tepat. Allahu Akbar. Bismillah. Nih kalau saya sholat teman-teman ada yang tahu Ustadz Muzamil? Kalau saya sholat di sebelah beliau tuh, gitu ya. Beliau tuh bacanya tartil sekali walaupun ini apa tuh namanya munfarid sendiri, gitu ya. Terus tenang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda, bagaimana bisa kita? Apalagi ada yang dia udah mah imam lagi, imam sholat taraweh. Ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ada begitu. Itu mau sholat atau mau balapan? Ya. Itu ya. Nah, kembali ke itmamul harokat teman-teman sekalian. Oke. Nah, ya, gitu. Itmamul harokat itu untuk memperjelas artikulasi kita. Nah, berarti setiap harokat baik fathah, dhammah ataupun kasroh itu ada itmamul harokatnya, ada kesempurnaan harokatnya. Nah, kesempurnaan harokat dari huruf berharokat fathah itu apa? Sekarang karena yang kita bahas adalah fathah. Kesempurnaan harokat fathah itu dibaca dengan cara apa? Wal maftuhu bil fathi fahami. Mau dia huruf yang tebal, mau dia huruf yang tipis, ya. Wal maftuhu bil fathi fahmi, buka mulutnya, buka rahangnya. Ya, berarti mau dia huruf tebal, contoh di sini. Ya, ini qaf dan dod huruf tebal. Fokus kita di dodnya. Hamzah huruf tipis.
Maka mau dia hamzah, mau dia qaf, mau dia dod, mau dia tipis, mau dia tebal, dua-duanya nggak ada yang pakai monyong, termasuk huruf tebal. Contoh, di sini misalnya berarti ya. Jadi nggak kita baca gini, angko, angkodo, tapi angko. Mulut cukup dibuka, ada monyong-monyong nggak di antara kita? Angkodo. Bukan angkodo, enggak, tapi angkodo. Buka, 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 buka. Jelas? Jadi saya sampaikan ulang. Cara melafalkan huruf tebal ketika fathah adalah fokus pada dua hal. Tebalkan hurufnya dengan cara mengangkat pangkal lidah, bukan dengan memonyongkan mulut. Sempurnakan harokat fathahnya atau itmamul harokat fathahnya dengan cara apa? Dengan cara membuka mulut. Ulang lagi, cara mengucapkan huruf tebal ketika berharokat fathah. Sempurnakan tebalnya dengan mengangkat pangkal lidah, sempurnakan fathahnya dengan membuka rahang atau membuka mulut. Do. Kalau nggak diangkat pangkal lidah jadi vokal A. Da. Jadi tipis, vokal A murni. Ya, karena nggak diangkat pangkal lidah nih. Ingat nggak? Huruf tipis vokal A-nya murni karena pangkal lidah nggak diangkat. Huruf tebal vokal A-nya gemuk karena angkat pangkal lidah. Nih, contoh huruf dot saya nggak angkat pangkal lidah. Jadinya vokal A. Ba. Ba. Harusnya kan bo. Teman-teman maafin saya ya. Ngebahas huruf dot berharokat doang ini alhamdulillah sudah kita bahas. Dot berharokat doang, 4 kesalahan tadi. Perlu waktu berapa menit? 1 jam 22 menit. Sudah mulai bosan? Atau makin semangat? Sudah mulai bosan? Atau makin semangat? Ya? Sudah mulai bosan atau makin semangat ini? Semangat ya? Masya Allah, alhamdulillah. Oke, sekarang kita buktikan dari bahasan yang tadi teman-teman sudah kita pelajari, mana bacaan huruf dot yang tepat. Kita mulai. Tapi sekarang teman-teman kita tebak-tebakan dulu deh, ya. Kalau bacaan dot saya kita praktekkan ke dalam ayat sekarang. Kalau tadi kan kalimat-kalimat kata-kata ya. Sekarang kita masuk ke dalam ayat. Quran surah Al-Adiyat ayat ke-1. Kalau bacaan huruf dot saya salah, komen salah. Kalau bacaan huruf dot saya benar, komen benar. Konsentrasi. Kita mulai. Wal 'adiyati dhabha. Perhatikan detil bunyinya, jangan cepat-cepat menjawab. Saya ulang lagi. Wal 'adiyati dhabha. Salah atau benar huruf dot saya? Salah atau benar? Waduh, pada nyalahin saya begini ya, teman-teman ya. Salah ya bacaan saya ya? Salah. Apa salahnya? Boleh dijawab ya biar saya perbaiki. Kan teman-teman nyalahin saya nih. Salahnya apa? Salahnya apa kawanku sekalian? Salahnya kenapa? Astagfirullah. Ya, dibaca berubah menjadi huruf dha ya. Nih saya tadi baca begini. Wal 'adiyati dhabha. Ini huruf dha ya. Salah makhrajnya ya. Alhamdulillah itu ya bacaan kita salah tertukar menjadi dha. Ada di kesalahan poin 2 di buku saya tuh. Dilafalkan berubah menjadi dha, huruf dha berharokatnya. Oke, berarti kita perbaiki ya. Oke, kalau yang sekarang salah atau benar teman-teman sekalian? Perhatikan. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Kira-kira dotnya salah atau benar? Salah. Salah terus ya. Maafin saya ya, masih belajar ini, kalau masih banyak salah mohon untuk dimaafkan, oke? Oke ya. Jelas ya? Salah ya? Oke, berarti bacaan saya tadi salah. Karena salahnya kenapa? Boleh tolong dijelaskan kawanku sekalian, salahnya kenapa?
Biar saya perbaiki ya. Terima kasih giftnya Kak Mirza Zaza. Karena monyong. Nah, ingat, emang kan huruf dot huruf tebal. Kan saya monyongin mulut itu pengen nebelin huruf. Berarti nggak boleh ya nebelin huruf dengan cara memonyongkan mulut ya. Emang cara menebalkan huruf dot gimana caranya? Tolong jawab biar saya bisa perbaiki dan saya bisa praktekkan. Kalau nggak boleh monyong ketika kita melafalkan huruf tebal, harusnya gimana cara menebalkan hurufnya? Gimana cara menebalkan hurufnya? Gak boleh do. Gimana cara nebelin hurufnya? Angkat pangkal lidah. Oke. Tapi mulut saya gimana? Kalau nggak boleh monyong, bibir saya harus seperti apa? Do. Nggak boleh. Berarti angkat pangkal lidah. Mulutnya gimana? Kalau nggak boleh monyong? Buka. Itmamul harokat fathah. Buka. Kan fathah tadi. Teman-teman sudah paham berarti. Tinggal perbanyak ulang-ulang di rumah. Ya. Murojaah di sini, ulang-ulang di rumah atau cari guru, talaki kepada guru-guru teman-teman. Ya, oke. Jadi harusnya bukan do, tapi angkat pangkal lidah dan buka mulutnya. Do, sehingga bacanya insya Allah lebih tepat. Wal adiyati dhabha, wal adiyati dhabha. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke. Cukup? Belum. Satu lagi. Kuis pamungkasnya. Kembali ke dalam praktek kalimat. Misalnya yang ini ya. Yang ini ya. Quran surah At-Takwir ayat ke-14. Dan ini adalah kuis pamungkas sebelum saya istirahat. Kira-kira kalau bacaan saya benar, komen benar. Kalau bacaan saya salah, komen salah. Maaf salah. Kalau pilih bacaan mana yang tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Waduh, ada pilihan nih ya, karena kita udah ngebahas tadi 4 bahasan ya. Nah, makanya untuk memastikan teman-teman, tolong cek bacaan saya kalau misalnya cari yang benar, yang A, yang B, yang C, yang D. Aturan mainnya, tolong dengarkan bacaan saya dulu sampai ke pilihan yang D baru jawab. Jangan sampai teman-teman ngerasa, wah ini kayaknya yang A udah paling tepat ini. Udah aja saya jawab Enggak. Dengerin dulu sampai D. Siap? Ya, siap? Siap nggak? Tuh ini Bunda siapa nih? Bunda Tuti Hayani. Saya alhamdulillah sudah talaki dengan Ustadz Gifari dari tahun 2019. Tetap senang dengan penjelasan Ustadz. Terima kasih Bunda. Tuh ada yang udah ngikutin saya dari 2019. Masya Allah. Ya. Oke. Sip. Kita mulai ya. Ya Allah mudahkan kami dalam menjawab soal ini ya. Oke. Kita mulai. Yang A. Ahdarot. Yang B. Ahdarot. Yang C, ahdarat. Yang D, ahdarat. Kira-kira mana huruf dod yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C, atau yang D? Silahkan jawab. Allahu Akbar. Masya Allah teman-teman. Terharu saya. Padahal jawabannya A, B, C, D. Ada 4 pilihannya. Teman-teman dominan menjawab yang mana? Yang C, lihat sampai 300 kali. Kompak loh. Kompak benernya loh. Emang kerasa bedanya kawanku sekalian? Kerasa dari sana. Kenapa kok teman-teman bisa tahu? Karena teman-teman sudah kenal. Kenapa bisa kenal? Karena dikenalkan, diajak kenalan dulu, PDKT-an dulu. Dan yang dicontohkan bukan contoh bacaan yang benarnya doang, tapi dicontohkan yang salahnya gimana. Sehingga teman-teman akan lebih ingat dengan bunyi yang benar seperti apa, yang salah bagaimana. Nah, baik, kita mulai. Sekarang, betul, yang tepat adalah yang C. Pertanyaan berikutnya, belum selesai. Kenapa yang A salah? Ahdarot. Kenapa yang A salah? Silakan dijawab. Yang A salah karena berubah menjadi huruf dal, jadi tipis ya. Dan makhrajnya beda. Kalau huruf dal kan di ujung lidah ke pangkal gigi sari atas, da, gitu kan? Oke, baik. Yang A salah karena berubah huruf jadi huruf dal. Oke, baik. Sekarang yang B. Kenapa yang B salah?
Ahdorot. Ahdorot. Kenapa yang B salah? Yang B salah karena monyong Ustadz. Yang B salah karena monyong Kang Gifari. Yang B itu monyong. Kenapa pakai monyong huruf dotnya? Ah iya, saya lupa. Harusnya diangkat pangkal lidah, mulutnya buka. Ya. Oke, lalu kenapa yang D salah? Nih yang D nih. Ahwarot. Padahal udah nggak monyong, ya. Oke, dan nggak berubah jadi huruf dal. Udah tebel. Tapi kenapa yang D salah? Ahwarot. Ahwarot. Karena berubah menjadi huruf wo. Ujung lidah ke ujung gigi seri atas nih. Wo. Wo. Alhamdulillah. Belajar huruf dot pagi ini perlu waktu 1 jam 31 menit. Alhamdulillah. Operator ada? Boleh disiapkan. Alhamdulillah.